siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Oke, pertama kita patut bersyukur karena pasca Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Pertama terkait program kerjanya. Terus untuk mengefisiensi waktu, kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Untuk doa dipimpin oleh Ibu Erni. Silakan, Ibu Erni. Mari kita satu dan dua, mari kita berdoa. Bapa Surga, di Allah Tuhan Bapa Allah yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan di sekali kehidupan kami. Dan khususnya hari ini Tuhan yang kami Tuhan. Bapak kami dalam kerajaan surga, ini doa dan harapan kami Tuhan hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Ibu Erni yang telah memimpin kita dalam doa. Saya lanjut ke agenda berikutnya. Agenda pemaparan program kerja dari Bapak Kepsek dan kita semua di sini sebagai peserta, ya, baik dari perwakilan orang tua, Bapak Komite, dan Bapak Ibu Guru. Saya harap kegiatan ini kita ikuti bersama-sama dan penuh konsentrasi. Untuk itu kepada Bapak Kepsek saya berikan waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan program kerja. Silakan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Mai sebagai yang memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang dan salam. Salam. Pertama-tama patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasihnya kita bisa bertemu hari ini di tempat ini kita melaksanakan kegiatan ini. Dalam hal ini saya akan menjelaskan program kerja kita di SMP Negeri Pertama. Hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa hari ini juga kita bersama-sama dengan Bapak Ketua Komite SMP Negeri Pertama dan juga orang tua siswa yang kita undang untuk bersama kita pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka kita arahkan pikiran kita kepada program yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu dan juga orang tua dan Bapak Komite. Yang pertama itulah program kerja yang mana sudah tertera di layar di depan itu, kita bisa ikuti bersama. Program kerja disusun untuk mendukung visi dan misi sekolah. Kita membuat program sekolah ini untuk kita mendukung visi dan misi sekolah. Karena tanpa program tidak bisa kita menjelaskan yang namanya visi dan misi sekolah. Untuk menyusun visi dan misi sekolah itu yang perlu kita pikirkan bersama adalah bahwa kita harus bersama-sama dengan komite sekolah dan juga perwakilan orang tua bersama Bapak Ibu Dewan Guru, sehingga kita bisa ada transparansi di dalam kita menjelaskan atau menguraikan tentang program sekolah. Itu di slide pertama. Ya. Baik, mari kita masuk di dalam penyusunan program berdasarkan 8 standar yang diberikan oleh BSNP. Jadi berdasarkan program ataupun seperti yang kita lihat di layar itu bahwa ada 8 standar yang menjadi standar utama dalam kita menjelaskan namanya program sekolah. Yang pertama adalah standar isi. Standar isi ini Bapak Ibu ada beberapa item lagi di dalam beberapa subtema di situ. Itu di situ ada workshop telah standar dokumen hasil
telah standarisasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah workshop pengembangan ATP. Ya, saya rasa ATP semua paham. Ini dalam semua paham. Yaitu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini adalah workshop pengembangan modul ajar. Ya, saya rasa teman-teman guru semua kan mempunyai modul ajar masing-masing sesuai dengan mapel atau mata pelajaran yang diambil. Dan yang ketiga adalah dokumentasi semua kegiatan workshop. Jadi setelah kita ya, yang akan kita bisa laporkan kepada pengawas binaan. Yang kedua adalah standar proses ini. Standar proses ini ada beberapa kegiatan situ. Yang pertama itu adalah pengumpulan dokumen. Yang kedua adalah pengesahan dokumen. Yang ketiga adalah penjilitan dokumen. Yang keempat itu adalah motivasi persiapan AMBK. Ya, di sini di motivasi persiapan AMBK ini karena di sekolah kita itu selama kita sudah melaksanakan namanya asesmen nasional berbasis komputer. Kita sudah melaksanakan itu secara mulai tahun kemarin itu kita sudah melaksanakan secara daring. Kita sudah melaksanakan secara daring, secara online, tidak dalam bentuk semi online. SD itu serasa seperti yang lalu bersama kita satu tapi ini kita sudah melaksanakan full online. Nah, dan yang terakhir adalah workshop penelitian tindakan kelas. Ya, yang berikut lagi di dalam standar pos ini masih ada yang namanya melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Karena kurikulum sekarang kita, kurikulum mereka ini tuntut adalah ada pembelajaran yang menyenangkan, ada pembelajaran yang menyenangkan. Ya, salah satu kan sekarang kan untuk kita bisa refreshing di luar kelas itu ada pembelajaran di luar kelas. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah melaksanakan juga. Kan tidak harus kita otomatis dalam kelas, tetapi juga perlu kita refreshing. Kita belajar di luar kelas. Yang berikut lagi adalah fasilitasi anggaran pembelajaran di luar kelas. Artinya bahwa di dalam kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas ini ada mungkin kaitan dengan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kontribusi gitu ya. Pasti kita akan melaksanakan namanya kualitas pembelajaran. Dan yang berikut adalah melaksanakan kegiatan kreativitas siswa. Ya, kreativitas siswa artinya bahwa siswa itu harus mampu harus memiliki daya cipta, kreativitas. Bukan hanya guru saja yang mempunyai daya cipta, tetapi juga siswa. Bagaimana caranya untuk bisa siswa bisa menggapai atau bisa memiliki daya cipta? Ya, tergantung motivasi kita di dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. Yang beberapa bagian itu yang pertama itu solusi pertama di sini penyusunan KKM dan KKTP. Saya rasa kita sudah melaksanakan tugas ini, penyusunan KKM dan KKTP kita sudah melaksanakan itu. Solusi yang kedua adalah pembinaan dan pemantapan materi MBK. Kalau kita di sekolah kita di SMP pertama ada yang namanya bimbingan teknis untuk persiapan kegiatan MBK. Karena di MBK itu kan ada simulasi, ada kegiatan yang kedua itu ada yang namanya gliding. Sebelum kita masuk kepada
kegiatan ini itu pelaksanaan MBK. Yang kedua di situ adalah pembinaan dan pemantapan materi ujian nasional. Ini khusus kelas 9 ini ada yang namanya ujian akhir. Yang pasti kita akan melaksanakan persiapan. Nah, yang mana sekarang dulu kita sementara melaksanakan persiapan untuk kelas 9. Jadi begitu Bapak Ibu, sementara kita dilaksanakan pendampingan persiapan untuk ujian terakhir, ujian akhir untuk kelas 9. Masing-masing mapel sudah dibuatkan soal-soal latihan dan juga kita sudah buat jadwal. Rasanya sudah buat jadwal, tinggal kita laksanakan. Ya, solusi yang ketiga adalah pembinaan dan pemantapan materi OSN dan OSN. Untuk kegiatan OSN dan OSN ini biasanya dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahun. Dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahun. Nah, yang pasti kita akan melaksanakan persiapan itu dari bulan Mei. Biasa kita laksanakan persiapan OSN dan OSN. Dan kita sudah untuk tahun 2024 itu kita sudah mengikuti OSN juga diikuti. Bahkan kita bawa siswa kita untuk bertanding di 3 kabupaten itu, lomba Solo, dan juga lomba tarian. Saya rasa anak-anak sudah maksimal dan Bapak Ibu guru sudah maksimal mendampingi anak-anak sehingga kita bisa sampai ke 3 kabupaten. Terlepas hasilnya bagaimana itu tidak masalah buat kita. Intinya keterlibatan kita atau partisipasi sekolah kita di 3 kabupaten itu yang perlu. Nah, kalau ada hal yang kurang mungkin kita bisa benahi pada tahun ini. Yaitu untuk standar kompetensi jurusan. Yang berikutlah yang ke-14 standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu melaksanakan dan mengikuti kegiatan MKTS, MGMP dan komunitas belajar. Ya, selama ini saya sebagai kepala sekolah selalu mengikuti kegiatan MKTS atau rapat MKTS, yaitu rapat persiapan tryout dan juga persiapan ujian sekolah. Kita ikuti itu, bahkan juga rapat persiapan MGMP tingkat FKBS Pemering juga kita pernah lakukan. Ya, dan juga ada MGMP musyawarah guru mata pelajaran. Nah, sedangkan MGMP 3 satuan pendidikan ini selama ini kita gabung di satu forum organisasi begitu. Kita gabung di forum publikasi FKBS Pemering. Dan yang berikutnya ada kegiatan kombel. Dan kombel ini selama ini kita rutin laksanakan bersama dengan teman kita dari SD. Ada satu kali kegiatan, maksudnya kita melaksanakan kegiatan bersama. Tidak pernah kita lakukan sendiri yang namanya kombel. Walaupun ada kombel intern sekolah, ada juga. Tetapi saat ini kita laksanakan bersama dengan kombel tambah bergerak. Yang kedua adalah pemantauan pengurus Yang kedua adalah pemantauan pengaruh kegiatan MKTS, MGP dan kombel terhadap setiap pembelajaran. Jadi kita melaksanakan evaluasi. Kita melaksanakan refleksi. Kegiatan itu baik MKTS, MGP maupun kombel, yang pasti kita adakan evaluasi atau refleksi. Apakah kegiatan yang kita laksanakan selama ini sudah sesuai dengan prosedur atau ada hal lain yang perlu kita benahi, yang mana kita saat ini kita laksanakan kolaborasi dengan teman-teman kita dari kombel. Yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan media. Program dan sudah berjalan kita. Teman-teman semua saling mengajar menggunakan media pembelajaran, matematika, IPA, IPS, ya, dan semua mapel yang lain juga sudah dalam bekerja saat ini menggunakan media. Yang keempat adalah melaksanakan kegiatan MPLS. Ini MPLS setiap tahun kita laksanakan setelah
kegiatan PPDB ini kita melaksanakan MPLS. Kalau dulu namanya MOS. tapi sekarang namanya MPLS, pengenalan lingkungan sekolah. Karena siswa baru kita kenalkan mereka tentang kondisi sekolah kita, apakah dari segi pembelajarannya, dari kurikulumnya dan lain sebagainya. Yang kelima, melaksanakan pengembangan dan integrasi pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Dalam hal ini ada workshop, pemberian penghargaan dan disiplin. Tentang alat pendidikan. Ya, alat pendidikan ini ya salah satu contoh adalah ya, kita menggunakan laptop, ya, laptop, komputer, Chromebook, infokus dan lain sebagainya, ini termasuk alat pendidikan. Pengadaan ATK, ya saya rasa kita selalu mengadakan pengadaan ATK. Karena yang pasti ini utama dulu kita adakan itu, karena itu kita mau menggunakan kertas dan alat tulis kan, kalau tidak ada ATK kan. Pengadaan alat kebersihan. Nah, selama ini kita persiapkan alat kebersihan salah satu yang lain, salah satu contohnya mobiliar sekolah. Untuk tahun 2023 itu kita diperbantukan dari Dinas Pendidikan tentang mobiliar, ada bantuan kursi lemari. Meja itu sebanyak 50, kursi juga 52, lemari buku 2, meja guru juga 22, dan kursi juga 22, dan papan juga ada 2 gitu. Karena memang awalnya kita kekurangan mobiliar, tapi sekarang saya rasa tidak ada lagi kekurangan, ya tinggal bagaimana kita bisa menjaga mobiliar yang baik. Ya, selain itu juga ada program kita itu yang kita dengan bersama tadi, itu melaksanakan kunjungan rumah atau home visit. Dan selama ini juga Bapak Ibu, ketika kita menemukan siswa yang selalu tidak masuk sekolah, kita melaksanakan kunjungan rumah. Lebih dari kelas akan melaksanakan kunjungan rumah, atau kita pendekatan dengan orang tuanya untuk kita bisa mencari tahu di siswa apakah sakit atau bagaimana sehingga tidak masuk sekolah. Melaksanakan PPDB atau pendidikan peserta didik baru setiap tahun, kita melaksanakan penerimaan siswa baru. Melaksanakan kegiatan rapat dan lain-lain, banyak kegiatan kita lakukan, ya, salah satunya rapat orang tua, rapat sama komite, melaksanakan, dan juga contohnya pembagian rapor atau sosialisasi kaitan dengan yang baru kita, dan kita bersama-sama. Melaksanakan penyusunan RKS, RAPBS yang melibatkan stakeholder. Ya, salah satu yang kita beberapa ini RKS dengan RKS itu kita pernah selama ini kita melibatkan komite, jadi kita susun bersama. Yang berikut workshop penyusunan RKS, RAPBS memiliki kesiapan akreditasi. Kalau untuk penyusunan itu sudah kita laksanakan tahun yang lalu, untuk persiapan tahun 2024-2025 juga kan sebenarnya dia masuk bukan semester dulu. Memiliki kesiapan akreditasi. Ya, tahun 2024 lalu kita sudah melaksanakan akreditasi sekolah dan sertifikat B waktu itu Bapak Ibu. Untuk sertifikatnya kita masih menunggu dari Bank Pusat.
badan akreditasi nasional masing-masing. Tapi kita sudah dapat nilai di sertifikat B melalui tahapan persiapan sampai prestasi pelaksanaan. Yang berikutnya standar pembiayaan. Standar pembiayaan. Yang pertama itu memberikan honorarium guru sesuai peraturan pemerintah. Untuk kita di SMP 1 Tama itu untuk honorarium guru yang masuk ke itu dari dibiayai dari APBN. Lalu sedangkan honorarium guru komite dibiayai dari sumbangan komite. Dan ini sudah terlaksana. Melaksanakan kegiatan cetak diri dan penggandaan. Ya, contohnya di dokumen-dokumen yang kita buat mungkin pos atau pos PSJ namanya sekarang, atau dokumen-dokumen lain juga itu kita cetak diri dan penggandaan. Soal ujian kita penggandaan. Melaksanakan pengelolaan jasa kantor, listrik dan internet. Ya, contohnya kita di sini kan sekarang sudah ada namanya PTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang jadi ada pengelolaan jasa kantor. Salah satu contoh sini adalah ada yang iuran PTS. Ya. Yang berikutnya standar penilaian. Ada beberapa bagian di sini. Yang pertama, melaksanakan penilaian harian pada setiap kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Penilaian harian atau biasa kita sering sebut ulangan harian. Begitu Ibu. Nah, tapi karena kita sudah betul merdeka dan masih ada juga kelas ini betul 2017 itu namanya penilaian harian. Sesuai dengan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Melaksanakan penilaian tengah semester. Itu nama PTS atau STS. Penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester. Melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS atau SAS untuk yang kurikulum mereka. Dan tahun ini terakhir kita untuk kurikulum 2017. Untuk tahun ajaran bahkan ini sudah kurikulum merdeka semua. Sedangkan sekolah yang masih ada yang bertahun kedua itu, tapi kita sudah tahun ketiga sudah tahun. Sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Melaksanakan ujian sekolah. Selama ini kita laksanakan ujian sekolah yang disebut dengan nama penilaian sumatif akhir jenjang. Namanya itu lagi sekarang PSAJ. Jadi kita akan buat nanti di punya pos PSAJ. Betul makanya ini akan jadi karena sudah ada juknis tahun 2025 ini kemudian sudah ada juknis PSAJ. Untuk tahun ini bulan Mei perkiraan sesuai juknis kita melaksanakan ujian sekolah. Melaksanakan latihan ASDP. Dan terakhir melaksanakan penilaian kinerja guru. PKG, penilaian kinerja guru. Ya, PKG sekarang kan di dalam PNM ya. Dan mungkin sudah laksanakan penilaian. Dan saya rasa bahwa guru punya nilai mungkin bisa lihat sendiri. Karena kita sudah laksanakan yang baik, pasti penilaian juga pasti baik. Jadi ada 8 standar tadi yang sudah saya contohkan, saya sudah berikan kepada Bapak Ibu semua, baik guru, kepada Bapak komite dan juga kepada Bapak Ibu. Apakah ayat ini, apakah ada penjelasan tadi, mungkin ada pertanyaan barangkali kita dengan uraian ataupun penjelasan sesuai dengan
program sekolah yang kita sudah hadirkan itu, saya beri kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman semua. Saya usaha. Terima kasih atas pemaparan materi terkait standar standar kompetensi, di mana tadi ada 8 standar kompetensi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepsek. Dan langsung saja pertanyaan saya, kira-kira tujuan utama dari 8 standar pendidikan yang disampaikan tadi apa? Tujuan yang paling utama dari sekolah kita? Terima kasih. Karena di situ dikatakan tadi dari awal itu bahwa ini program sekolah. Program sekolah itu adalah standar. Tujuannya itu masing-masing itu untuk mengakomodir proses pembelajaran sekolah. Entah itu dalam proses pembelajaran di kelas atau kegiatan-kegiatan lain. Contohnya mungkin ujian sekolah, ujian tengah semester, atau mungkin MBK. Ada juga yang namanya ABM, itu ada juga OSNK, ada juga untuk pengelola proses pendidikan yang berlangsung di sekolah kita. Salah satu barangkali yang bisa saya jawab. Kalau saya ada pertanyaan, saya berikan kesempatan. Ya. Ya, Ibu Reni, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Bapak terkait dengan tadi salah satu programnya tentang workshop untuk pembimbingan penelitian tindakan kelas. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Leni yang ingin untuk perlu penjelasan tentang kegiatan penelitian tindakan kelas yang namanya PTK. Kaitan dengan PTK yang Bapak Ibu, biasanya kita itu kalau di dalam pendidikan pangkat itu kalau yang lama itu harus ada PTK, penelitian tindakan kelas itu karya ilmiah. Ada buat karya ilmiah penelitian tindakan kelas. Tapi untuk yang sekarang ini tidak ada lagi yang namanya PTK. Dia harus dalam ketika pendidikan pangkat, kalau tidak ruang itu baru ada yang namanya hukum, uji kompetensi. Kalau yang lalu yang pernah kami alami itu ada namanya PTK. Itu kita membuat karya ilmiah tentang PTK. Apakah contohnya mungkin PKN, saya kan PKN, kita buat tentang PTK. Mungkin ada 3 mana, kelas 7 atau kelas 8, kelas 9 membuat karya ilmiah. Mungkin kita lihat dari nilai yang rendah, nilai yang tinggi, kita akan cek di situ. Kita akan lakukan penelitian. Unsurnya apa yang membuat dia nilai rendah? Jadi salah satu contoh sih ya, saya itu barangkali di bawah pada saya. Bagaimana ini bisa di baik, terima kasih. Saya dari barusan dari tanah mulai kesempatan lagi. Terkait program yang Bapak tentang ini, kira-kira dia 1 tahun sekali atau bagaimana? Atau ada perubahan? Baik, terima kasih. Untuk program yang sudah dipaparkan tadi itu, karena biasanya kita setiap tahun itu ada program kerja dan juga untuk tahun berikutnya bisa juga direvisi, ada perubahan. Dan memang harus ada perubahan tentang program kerja yang kita buat ini dari 8 tahun tadi. Dan tidak otomatis kan dia dinamis gitu, proses pembelajaran itu kan dinamis.
serasa itu barangkali jawaban, saya kembalikan. Masih ada barangkali teman-teman yang lain, saya beri kesempatan. Itu dan bisa mungkin dari guru bisa membantu untuk menjelaskan pengenalan sebagai kesempatan. Dari saya sedikit Bapak. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memaparkan apa yang menjadi program kerja di SMP Negeri Satatam. Seperti ulasan yang disampaikan tadi pada slide kedua itu, bahwa program ini tidak dilaksanakan hanya sebagai sebuah formalitas, tetapi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk mendukung visi dan misi sekolah. Apa yang menjadi visi dan misi sekolah itu akan kita gapai bersama-sama ketika ada aksi nyatanya. Aksi nyatanya apa? Itu tadi dalam bentuk program kerja. Ya, program kerja yang disusun ini berdasarkan 8 standar yang diberikan oleh Badan Standar Nasional Pusat. Ada 8 standar. Jadi kita melihat bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan di SMP Negeri Satatam ini. Ya, tentunya eksekusi dari program itu juga berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di sini. Kita tidak bisa atau kita tidak boleh untuk membandingkan antara program kerja SMP Satam dengan mungkin SMP 1 Palo gitu. Karena apa? Berdasarkan situasi dan kondisi, karakter, geografis itu sangat berbeda. Jadi program-program yang disusun itu berbeda. Kemudian tentunya program ini tidak sekedar hanya program saja yang kita diskusikan, kita catat, tetapi ini akan terlaksana ketika ada kolaborasi yang baik. Dan satu harapan dari program ini adalah semua program ini akan berdampak sesuatu yang baik untuk sekolah, terutama untuk anak didik kita. Itu yang paling utama. Baik dari standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, itu sebentar akan bermuara kepada sesuatu yang baik bagi anak-anak kita. Jadi terima kasih kalau saya melihat bahwa SMP Negeri Satatam sudah punya program tahunan dan program ini tidak menjadi sesuatu yang tetap. Ketika sudah berubah mungkin naik level, kita bisa ganti lagi jenis program. Atau ada program yang tidak dieksekusi efektif 100%, kita bisa tetap pertahankan itu. Kita tetap untuk mau melakukan itu di tahun yang akan datang. Tapi kalau sudah berubah menjadi lebih baik, kita ganti lagi dengan program yang mungkin ada di level lebih atas. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Santri yang sudah menambahkan kaitan dengan program sekolah. Jadi kesimpulannya bahwa program sekolah itu sesuai dengan tadi yang 8 standar itu untuk menguji proses pembelajaran sekolah pada sisi keuangan, penilaian, dan itu banyak tadi saya sudah sampaikan. Yang baik, salah satu kali kita dengan pertanyaan tadi atas kebersamaan kita ini, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Komite, para orang tua, juga Bapak Ibu yang bersama dengan kita ini. Selamat siang dan salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepsek yang telah memaparkan 8 standar pendidikan atau program kerjanya, di mana kita telah mendengar bersama tadi. Ditambah lagi dari Pak Santri tadi bahwa muaranya itu semua untuk keberlangsungan siswa, untuk anak-anak kita, ya, itu muaranya. Jadi apa dari beberapa hal yang disampaikan tadi itu tujuannya untuk siswa, untuk meningkatkan kemampuan siswa dan juga kualitas sekolah SMP Negeri Satatam ini. Ya, seperti yang ditampilkan di slide nomor 4, mari kita terus bergandeng tangan demi SMP Satatam yang lebih baik.
Ya, itu pesan terakhir yang disampaikan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kepsek, dan kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepsek. Oke, semoga Bapak Kepsek terus membimbing dan menjadi inspirasi kami sebagai Bapak Ibu guru di sini, dan juga demi keberlangsungan SMP Negeri 1 Pertama ini. Sekian dari saya sebagai penutup, dan selanjutnya untuk menutup kegiatan ini kita tutup dengan doa penutup. Begitu kepada mewakil, saya persilakan untuk kita dalam doa penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita hari ini, mari kita dengan doa sesuai nama kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap Engkau secara mengucap syukur dan kasih. Sisa kehidupan kami selanjutnya hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada wakil yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Selanjutnya mungkin ada pemberitahuan atau informasi selanjutnya, saya persilakan.